Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimah, jamaah, para akhwat dan juga ummahat, baik yang hadir di Mushola Al-Barakah ataukah yang menyaksikan kajian via online, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Jalla wa'ala telah memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut, ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kemudian waktu luang, dan juga rezeki yang telah kita makan pada saat ini. Dan di antara nikmat tersebut, Allah Jalla wa'ala telah memberikan kepada kita suatu tempat atau suatu negeri yang aman sentosa, yakni tempat yang aman sentosa, yang mana kita bebas atau kita boleh melakukan atau menjalankan ibadah yang kita laksanakan sebagai seorang muslim. Dan di antara nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan Islam, yakni kita diberikan oleh Allah Jalla wa'ala keimanan di dalam hati kita, dan juga kita menjadi seorang muslim atau muslimah, yang ini merupakan nikmat di atas nikmat. Dan ketika kita telah menjadi seorang muslim atau seorang muslimah, tidak hanya sampai di situ, Allah Jalla wa'ala memberikan nikmat kepada kita. Allah memberikan hidayah kepada kita, hidayah ketaatan, sehingga kita dapat senantiasa menuntut ilmu, sehingga kita dapat senantiasa duduk di majelis ilmu, majelis yang di dalamnya banyak diturunkan kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di tengah-tengah kebanyakan saudara kita yang mereka lalai untuk mengingat kehidupan akhirat. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan, diwafatkan di atas tauhid dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikutinya. Kaum muslimah, para akhwat dan juga ummahat, rahimani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan duduk sejenak, kita akan meninggalkan sejenak kesibukan dunia kita. Kita akan duduk bersimpuh mendengarkan untayan-untayan nasihat dari kalam Allah, dari Al-Quran, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk
di majelis ilmu, majelis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah tarfa'u." Apabila kalian, kata Nabi, melewati taman-taman surga, maka mendekatlah, duduklah kalian di taman-taman surga tersebut. Lantas sahabat bertanya, ma biriyadil jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taman-taman surga itu adalah huliqul dzikr, yakni halaqah dzikir, halaqah dzikir, yang Atha bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu mengatakan, taman-taman surga adalah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disebutkan kalam Allah, majelis yang di dalamnya disebutkan halal dan haram dan yang semisalnya, dan sekarang kita sedang menempuhnya. Maka kaum muslimah, para akhwat dan juga para ummahat rahiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni menjadi perhiasan terindah. Menjadi perhiasan terindah. Ketahuilah wahai para akhwat dan juga para ummahat, ketahuilah wahai para wanita, wahai saudari muslimah, sesungguhnya kalian adalah perhiasan dunia yang paling baik, yang paling baik. Ketahuilah sesungguhnya atau kalian adalah perhiasan yang terindah, yang sebagaimana Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, maka Nabi mengatakan, ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan, kata Nabi. Dunia adalah perhiasan. Ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu salihah, yakni adalah wanita salihah atau istri yang salihah. Maka saat ini para akhwat atau para ummahat, para anda wahai wanita muslimah, anda adalah perhiasan terindah di atas permukaan bumi ini. Ya, maka anda akan indah apabila anda menjalankan syariat agama ini. Anda akan indah, anda akan menjadi perhiasan terindah, lebih indah daripada perhiasan dunia ketika anda menjalankan perintah-perintah agama yang telah Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada kalian. Karena bagi anda wahai para wanita, bagi anda wahai para akhwat dan juga ummahat, sejatinya syariat dibebankan kepada anda sebagaimana dibebankan kepada lelaki. Maka kalian ya diwajibkan untuk menjalankan syariat yang telah Allah Jalla wa'ala perintahkan. Maka di dalam masalah ibadah tidak ada perbedaan antara wanita dengan laki-laki. Ya, dalam masalah ibadah tidak ada perbedaan bagi mereka wanita dan laki-laki. Maksudnya adalah setiap seorang mukmin, baik dia laki-laki ataukah mukminah seorang wanita, ketika dia sudah baligh, sudah sampai dewasa, maka dia dibebankan dengan syariat. Dia harus menjalankan syariat yang telah Allah Jalla wa'ala perintahkan. Maka bagi anda wahai saudari, maka bagi anda wahai wanita muslimah, menjadilah anda sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu salihah, yakni wanita salihah atau istri salihah. Maka subhanallah, maka anda wahai para wanita, anda wahai para istri salihah,
Anda wahai para akhwat dan juga ummahat, sejatinya Anda kaum wanita lebih mudah masuk ke dalam surga ketimbang kaum laki-laki. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita yang dia salat 5 waktu, wa shamat syarraha, dan dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, ya maka Anda, ya para istri, ya kewajiban untuk mentaati suaminya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila laha, dan dikatakan kepada wanita tersebut, yakni apabila dia salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dan yang ketiga dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan yang keempat dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah, masuklah engkau wahai wanita, masuklah engkau wahai wanita salihah ke dalam surga, ke dalam surganya Allah, min ayyi babin syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Subhanallah, subhanallah. Maka tidak ada keutamaan menjadi seorang wanita kecuali menjadi wanita salihah. Maka sekarang Anda, wahai para saudari, ketika Allah Jalla wa'ala telah memuliakan Anda menjadi seorang wanita muslimah, berbahagialah Anda. Raihlah predikat menjadi perhiasan terindah. Anda sejatinya adalah perhiasan yang lebih baik daripada perhiasan dunia beserta isinya. Subhanallah. Maka kaum muslimah, para akhwat dan juga para ummahat, Anda tidak akan bisa menjadi imra'atun solehah, ya, Anda tidak akan bisa menjadi wanita soleha. Anda tidak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya Anda tidak memiliki ilmu din. Yang kami maksudkan ada ilmu din, ilmu agama, yang dengan ilmu agama tersebutlah akan bisa membentuk karakter Anda menjadi wanita soleha. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada alaihima fa'alaihi bil ilm. Yani barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, barang siapa yang dia ingin sukses di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, mendapatkan surganya Allah di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Subhanallah. Maka mustahil, wahai para wanita, mustahil kalau seandainya Anda ingin menjadi wanita soleha, Anda ingin menjadi istri soleha, atau Anda ingin menjadi seorang bunda yang menjadi suri tauladan bagi anak-anak Anda, kalau seandainya Anda jahil terhadap perkara agama ini. Dan sungguh celaka dan tercela ketika Anda pintar dalam masalah urusan dunia, akan tetapi jahil dalam masalah urusan akhirat, bodoh dalam urusan agama. Maka sungguh celaka bagi seorang wanita, entah itu dia wanita ataukah laki-laki, kalau mereka jahil tentang perkara agama mereka, maka mereka akan celaka. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat mereka juga akan celaka, waliyazubillah. Maka para akhwat dan juga para ummahat rahimani rahimakumullah, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mendengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan seputar adab dan akhlak, agar Anda wahai para wanita soleha, dan agar Anda wahai jamaah
siapapun yang mendengarkan kajian kami pada sore hari ini, baik yang hadir di mushola ini ataukah yang menyaksikan via live di akun Facebook kami atau melalui Telegram, yang melalui rekaman-rekaman kajian kami, maka sejatinya kalau seandainya Anda, wahai para wanita muslimah, hendak menjadi perhiasan terindah, hiasi diri Anda dengan ilmu. Hiasi diri Anda dengan ilmu. Dan ilmu saja tidaklah cukup kalau seandainya tidak diamalkan. Maka niatkan dalam hati ketika Anda dari rumah datang ke sini semata-mata karena Allah Jalla wa Ala. Semata-mata karena Allah, ya Rabb, tidaklah aku datang ke pengajian kecuali untuk mempelajari agamamu ya Allah, dan untuk aku amalkan ilmu yang telah aku dapatkan nantinya. Naam. Maka para akhwat dan juga para ummahat, kepada setiap wanita muslimah rahimani rahimakumullah, kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus, ya, agar Anda menjadi perhiasan terindah, agar Anda menjadi perhiasan terindah, agar bidadari-bidadari surga cemburu kepada Anda, wahai wanita muslimah. Maka tema kita kali ini adalah tentang menjadi perhiasan terindah, yang mana kita mengkaji kitab tentang seputar adab dan akhlak dari sosok seorang ulama besar yang menulis kitab ini. Dia bernama adalah Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Naam. Kita ambil daripada Kitabul Jami'. Kitabul Jami', yakni kitab yang berkaitan dengan seputar adab dan akhlak, yang mana apabila Anda, wahai para wanita muslimah, ketika Anda mengamalkan hadis-hadis ini, maka Anda akan menjadi perhiasan terindah. Subhanallah. Alangkah nikmatnya hidup menjadi hamba Allah. Alangkah bahagianya hidup ketika Anda, para wanita soleha, ya, bisa menjalankan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, kepada Anda. Kaum muslimin, kaum muslimah, para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah. Kita akan mempelajari ya sebuah kitab yang bernama Al-Jami'. Kitab Al-Jami', yakni kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini adalah masih masuk daripada kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram, kitab yang ditulis juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Dan kitab ini, kitab Al-Jami', adalah bab yang terakhir yang beliau masukkan daripada kitab Bulughul Maram tersebut. Maka dengarkan wahai wanita muslimah, dengarkan wahai para akhwat dan juga ummahat, bahwasanya ketika hendak menjadi perhiasan terindah, maka itu harus diperlukan dengan ilmu. Harus diperlukan dengan ilmu. Naam. Maka sejenak, ya, kita mengenal daripada kitab yang akan kita pelajari ini. Naam. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Yakni di dalam kitab ini adalah menjelaskan tentang seputar adab, kemudian zuhud terhadap dunia, kemudian memiliki sifat yang wara', yang berhati-hati, kemudian disertai dengan akhlak, dan disertai dengan zikir dan doa di dalam kitab ini. Maka seyogyanya bagi wanita muslimah, bagi ummahat dan juga akhwat, mereka harus
mempelajari ilmu. Salah satunya adalah mengkaji kitab-kitab para ulama. Salah satunya adalah mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Anda hendak menjadi perhiasan terindah, maka raihlah ilmu. Ketika Anda hendak menjadi perhiasan terindah, maka amalkanlah ilmu. Maka ketika Anda menjadi perhiasan terindah, maka ya dengarkan, simakkan daripada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama daripada kitab ini. Maka dengarkan wahai para wanita muslimah. Sebagaimana telah kami sampaikan, bahwasanya Anda, setiap wanita muslimah, tidak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya kalian tidak memiliki ilmu. Kalau seandainya tidak memiliki ilmu, maka ilmu itu sangat penting agar setiap wanita mereka bisa menjadi perhiasan dunia, yang sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Ini sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Maka kita masuk kepada hadis yang pertama. Jemaah, para akhwat dan juga ummahat, dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami dan juga mendengarkan rekaman pada kajian ini, kita masuk kepada hadis yang pertama tentang berkaitan hak sesama muslim. Hak tentang sesama muslim. Maka perhatikan wahai wanita muslimah, Anda tidak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya Anda tidak memperhatikan hak sesama muslimah. Ketika Anda tidak memperhatikan hak sesama muslimah, sesama saudara Anda, sesama saudari Anda, maka alangkah indahnya Islam telah mengajarkan hak sesama muslim, yang mana hak ini harus kita tunaikan jamaah, harus kita tunaikan. Maka apabila Anda wahai para wanita muslimah, maka apabila Anda wahai para akhwat, dan juga apabila Anda wahai para ummahat, dan juga Anda wahai para bunda, dengarkan wahai para bunda. Kalau seandainya Anda mengamalkan hadis Nabi yang mulia ini, lalu Anda ajarkan kepada anak-anak Anda, maka subhanallah, Anda akan mendapatkan kebaikan yang banyak kalau sekiranya anak-anak Anda mengamalkan apa yang telah Anda ajarkan. Maka kita simak daripada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama yang berkaitan dengan hak sesama muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Dan ini sama ya jamaah, para akhwat dan juga para ummahat. Yakni apa? Hak seorang wanita muslimah atas wanita muslimah yang lain itu ada 6. Ya, sebagaimana hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Ya, ada 6. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita tersebut, mereka ada haknya yang harus kita tunaikan. Yang harus kita tunaikan. Apa hak sesama saudara kita tersebut? Maka kata Nabi yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Ya, hak yang pertama adalah apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam untuknya. Ini penting, subhanallah, ini penting. Maka Anda wahai para wanita muslimah,
Anda tidak akan menjadi perhiasan terindah kalau seandainya Anda tidak memperhatikan hak sesama wanita muslimah yang lainnya. Maka hak wanita muslimah yang pertama, atau hak saudara muslim yang lain, yang pertama adalah apabila kita bertemu, ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Ya, yang mana nanti akan kita jelaskan insyaallah daripada hadis yang mulia ini. Ya. Kemudian hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan hak yang kedua adalah apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Maka Anda, para wanita muslimah, tidak akan menjadi perhiasan terindah kalau seandainya Anda tidak pernah menghadiri undangan daripada saudari Anda. Maka ketika ada seseorang yang mengundang kita, maka hendaklah kita hadiri undangan tersebut, dan nanti akan kita jelaskan. Kemudian hak yang ketiga adalah wa idza istansahaka fansahu. Hak yang ketiga adalah apabila saudari Anda atau saudara Anda meminta nasihat, maka berilah nasihat. Maka para akhwat, para umahat, ketika datang seseorang, tentunya sesama akhwat ya, datang kepada Anda meminta nasihat, maka berilah nasihat. Misalkan ada mengatakan, wahai ukhti, berilah nasihat kepada saya, maka berilah nasihat. Kalau datang misalkan seorang saudari datang kepada saudarinya yang lain, wahai ummu, nasihatinlah saya, maka berilah nasihat. Ya, maka berilah nasihat. Kemudian yang keempat, yakni adalah wa idza atasa fahamidallaha fasammithu fasammithu. Ya subhanallah. Yang keempat adalah apabila dia bersin. Kalau bahasa kita itu apabila dia kasih. Nah, asyim. Maka ucapkan apa? Maka dia harus mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bagi yang bersin tersebut. Maka yang mendengarkan harus mendoakan. Apa doanya? Yarhamakallah. Ya, yarhamakallah. Kemudian hak yang keberapa? Hak yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka datangilah, jenguklah. Apabila dia sakit, maka datangilah, jenguklah. Dan hak yang keenam adalah wa idza mata. Dan apabila dia telah mati atau telah wafat atau telah meninggal dunia, fatba'hu, maka antarkanlah jenazahnya. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Para akhwat dan juga ummahat, dan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami pada sore hari ini, barakallahu fikum. Ya, kita akan menjelaskan hadis yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya kita mengambil syarah, yakni Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Naam. Maka subhanallah, kandungan hadis yang mulia ini, dengarkan jamaah rahimani rahimakumullah. Kandungan hadis yang mulia ini adalah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Islam itu memperhatikan tentang persaudaraan dan kasih sayang. Subhanallah. Yang mana Islam memberikan motivasi kepada umatnya untuk apa? Berbuat baik. Bukankah Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'un nas linnas, sebaik-baik wanita, sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Subhanallah. Subhanallah. Ya, maka yang pertama adalah hak seorang muslimah atau hak seorang muslim yang lain
yakni apabila kita bertemu dengan saudara kita, kalau dia laki-laki sama laki-laki, kemudian kalau seandainya dia wanita bertemu dengan saudaranya wanita, apa yang dilakukan? Ingat sabda Nabi, apa kata Nabi? Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepada saudaramu tersebut. Maka jamaah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, memberikan salam itu adalah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Terutama ketika kita masuk ke dalam rumah, maka jangan lupa ucapkan salam. Maka bagi Anda wahai para bunda, bagi Anda wahai para istri, ingatkan, kalau seandainya suami Anda masuk ke dalam rumah tidak mengucapkan salam, ingatkan. Dan juga kepada Anda wahai para bunda, ketika ada anak-anak Anda yang dia masuk ke dalam rumah tidak mengucapkan salam, ingatkan. Dan kepada Anda wahai saudari, kalau seandainya ada ya saudara laki-laki Anda yang tidak mengucapkan salam ketika masuk, ya, maka ingatkan. Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk apa? Ketika masuk dalam rumah ucapkan salam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur, Al-Qur'an surah Nur ayat 27 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, kata Allah, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian. Itu yang pertama. Subhanallah, bagaimana Allah mengajarkan adab kepada kita. Maka kata Allah, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ya, kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian. Ya, kalau bukan rumah kita tidak boleh kita masuki. Sampai apa? Hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin kepada penghuni rumah tersebut. Kemudian kata Allah, wa tusallimu ala ahliha, dan ucapkanlah salam, berikanlah salam kepada penghuninya. Subhanallah. Lihat wahai para bunda, lihat wahai para istri, lihat wahai para saudari, ternyata ketika kita masuk rumah dianjurkan untuk memberikan salam. Itu ternyata adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 27. Maka barang siapa yang dia masuk ke dalam rumah mengucapkan salam, maka kata Allah, khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Subhanallah. Maka kata Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, ya, dan agar kalian selalu ingat. Subhanallah, bagaimana Allah mengajarkan adab kepada kita. Kemudian ayat yang selanjutnya masih dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 61. Ini adalah dalil tentang perintah bagi orang yang beriman untuk mengucapkan salam, Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kepada kita, yakni fa idza dakhaltum buyutan fasallimu
ala anfusikum. Subhanallah. Apa kata Allah Jalla wa ala? Dan apabila kalian wahai orang yang beriman memasuki suatu rumah, ya, dan rumah-rumah ini maksudnya adalah rumah Baitullah, maka hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Ya subhanallah. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ya subhanallah. Ya, salam yang telah ditetapkan dari sisi Allah yang diberkahi lagi baik. Subhanallah jamaah. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kaum muslimin, baik laki-laki ataukah kaum muslimah, baik wanita, ketika mereka hendak masuk ke dalam rumah, ucapkan salam. Ucapkan salam. Dan juga jamaah kaum muslimah dan juga para akhwat, para ummahat, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga. Kalian, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian, kata Nabi, tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Subhanallah jemaah. Apa kata Nabi? Nabi mengingatkan kepada kita, kalian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan disebut sebagai orang yang beriman kecuali kalian saling mencintai. Maka para akhwat, para ummahat, salinglah mencintai sesama Anda. Salinglah mencintai. Jangan sampai adanya kebencian, adanya kedengkian, adanya hasad, ya, dan yang semisalnya, yang mana dengki, hasad itu adalah penyakit daripada penyakit-penyakit hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan resep kepada kita, yakni apa? Bagaimana menumbuhkan kecintaan tersebut? Bagaimana menumbuhkan kecintaan sesama saudari muslimah, sesama saudara kaum muslimin? Bagaimana menumbuhkan kecintaan tersebut? Maka Nabi melanjutkan pada sabdanya yang mulia ini. Nabi mengatakan, Nabi menyebutkan, awala adullu fa'altumuh tahabu, kata Nabi. Maukah kalian, kata Nabi, aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ucapkanlah salam atau tebarkanlah salam di antara kalian. Maka subhanallah wahai para akhwat dan juga ummahat, kita amalkan hadis ini. Kalau Anda melihat seorang wanita, ya, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam yang sempurna. Nah, sekarang kita akan masuk sedikit tentang masalah fikih salam ini. Yang pertama, yang dianjurkan untuk memberikan salam itu yang pertama adalah orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Ya, orang yang sedikit, ya, kepada orang yang banyak. Misalkan kita melewati satu tempat, ketika itu kita lihat ada saudari-saudari kita, misalkan bagi wanita muslimah, maka dia jangan sampai melewati saudari-saudarinya tersebut sampai dia memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka yang mendengarkan, ia harus menjawab salam tersebut. Nah, kemudian yang kedua, yang dianjurkan, ya, yakni apa? Orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Nah, kalau kita pakai sepeda motor, lalu kalau misalkan kita melihat ada saudari kita atau saudara kita
ya maka kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ucapkan salam ini berlaku bagi wanita sesama wanita, laki-laki sama laki-laki. Ya, wanita sama wanita, laki-laki sama laki-laki, kecuali kalau seandainya Anda seorang wanita, lalu di situ ada ayah Anda, ya ada bapak mertua Anda, hal yang mahram bagi Anda, maka boleh Anda ucapkan salam, assalamualaikum. Naam. Kemudian ya kita diperintahkan untuk mengucapkan salam, disunahkan untuk memberi salam pertama. Perhatikan wahai para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah. Kita disunahkan memberi salam tak kala pertama ketika berpisah. Ya, maka ketika kita berkunjung ke rumah keluarga kita atau ke rumah sahabat kita, maka ketika kita hendak berpisah, ucapkan salam. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita hendak masuk rumah, ketika kita hendak masuk rumah, ya maka ketika kita hendak masuk rumah, kita ucapkan salam, sebagaimana tadi kami nukilkan Al-Quran surah An-Nur, ya ayat 27 dan ayat 61. Ya, Al-Quran surah An-Nur, baik itu rumah yang ada penghuninya maupun rumah yang kosong. Ya, maka kalau rumah yang kosong, maka demikian. Kemudian ya dianjurkan ya ketika memberikan salam itu dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka atau assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah jemaah. Tahukah kita apa arti daripada salam yang senantiasa kita ucapkan itu? Artinya adalah doa keselamatan bagi orang yang kita doakan. Assalamualaikum artinya adalah semoga keselamatan atas kalian. Subhanallah. Maka seorang suami hendaklah memberikan salam kepada istrinya. Seorang istri hendaklah memberikan salam kepada istrinya. Seorang anak hendaklah memberikan salam kepada ibunya. Atau seorang ibu hendaklah memberikan salam kepada anaknya. Dan jamaah harus diresapi, harus dihayati. Bukan hanya sekedar mengucapkan salam tanpa kita tidak tahu artinya. Subhanallah. Padahal artinya apa? Assalamualaikum. Ya, ini apa? Semoga keselamatan atas engkau. Ya. Dan dilanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullah. Dan kepada ya Assalamualaikum warahmatullah. Ya, warahmatullah itu maksudnya adalah yakni rahmat Allah wabarakatuh dan berkahnya. Subhanallah. Naam. Kemudian adab dalam salam adalah dianjurkan untuk bersalaman, memegang tangan kalau dia wanita sama wanita, laki-laki sama laki-laki. Dan ingat, tidak boleh seorang wanita atau laki-laki yang berjabat tangan dengan wanita ajnabi yang bukan muhrimnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ayyut ana fi ra'sin rajulin bimikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamasa imra'atan la tahillu lahu. Maka kata Nabi, ya, kepala seseorang itu lebih baik, kepala seseorang ditusuk dari besi itu lebih baik baginya daripada dia bersalaman yang bukan mahramnya. Subhanallah, ini adalah hadis sahih. Lantas bagaimana kalau seandainya ada para kiai atau habib yang bersalaman kepada wanita-wanita yang bukan ya mahramnya, atau wanita-wanita yang jamaah mereka, wal iyadzubillah. Ini adalah suatu bentuk kemungkaran yang seharusnya tidak layak
seorang yang ditokohkan bermudah-mudahan, bersentuhan, apalagi bersalaman dengan sengaja kepada wanita yang bukan muhrimnya, wal iyazubillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memegang atau bersalaman dengan wanita yang bukan muhrimnya, ya, kepada wanita kepada wanita ajnabi yang bukan mahramnya. Ya, dan bahkan ketika baiat pun Nabi tidak pernah memegang tangan-tangan para wanita muslimah. Maka ya terlebih kenapa? Kalau seandainya ada para dai, para ustadz misalkan atau kiai atau yang semisalnya bermudah-mudahan salaman kepada wanita-wanita yang bukan muhrim mereka, waliyazubillah, inilah pertanda bahwasanya apa yang mereka lakukan itu ya bukan di atas petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itu adalah poin yang pertama. Yakni apa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu maka ucapkanlah salam. Nah, jamaah harus difahami jamaah. Ketika salam ini dianjurkan ketika bertemu. Ya. Tapi kalau misalkan di sebuah pengajian atau kita rapat, lalu kalau kita ingin bertanya sebuah pertanyaan atau kita mengusulkan pendapat kita di tengah-tengah lagi rapat, tidak perlu kita mengulang salam. Bisa difahami ya? Kan banyak orang seperti itu. Misalkan di kajian, ya, lalu dibuka sesi tanya jawab, lalu mereka mengucapkan salam, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Nah, seharusnya tanpa salam tidak masalah. Kenapa? Karena disunahkan, dianjurkan mengucapkan salam itu ketika hendak bertemu atau hendak berpisah atau hendak masuk ke dalam rumah. Ya, hatta misalkan ini sebagaimana diamalkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Ketika Imam Albani rahimahullah dia sedang berjalan bersama sahabatnya. Misalkan contohnya ya, misalkan ada jamaah berjalan bersama temannya berdua. Ya kan? Lalu mereka berdua ini kan awalnya sudah bertemu dan sudah berjalan sama-sama. Lalu ketika keduanya ini dipisahi oleh dinding atau oleh penghalang, entah itu kainkah, entah itu papan tuliskah, entah itu dinding kelaskah atau yang semisalnya, maka ketika mereka bertemu, nah itu dianjurkan untuk salam. Ya subhanallah. Untuk dianjurkan untuk apa? Salam. Itu berkaitan tentang fikih mengucapkan salam. Naam. Kemudian hak yang kedua. Ya subhanallah. Ya sudah mau habis waktunya, enggak terasa. Ya sisa 15 menit. Hak yang kedua. Ini penting jamaah. Maka penting bagi wanita muslimah, ya, Anda tidak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya kalian ya tidak memiliki ilmu din, ilmu agama. Maka salah satu ilmu tersebut adalah mengetahui hak sesama wanita muslimah yang lainnya. Kemudian hak yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Yani apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut. Ya, subhanallah jamaah. Ternyata memenuhi undangan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Ya, ketika apa? Memenuhi undangan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka semua dalam Al-Quran itu diajarkan oleh Allah. Diajarkan. Baik permasalahan yang kecil, apalagi permasalahan yang besar. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin idza du'itum fadkhulu fa idza tami'tum fantashiru. Tetapi kata Allah, jika kalian diundang maka masuklah, ya, dan bila kalian telah selesai makan maka keluarlah. Di dalam ayat ini kita diperintahkan atau dianjurkan untuk memenuhi undangan saudara kita. Kemudian diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Faman du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulahu." Subhanallah. Bahkan Nabi menyebutkan barang siapa yang dia diundang, ya, barang siapa yang dia diundang namun tidak memenuhi undangannya tersebut,
maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jamaah, hadis ini adalah menunjukkan tentang pentingnya menghadiri undangan. Nah, kapan undangan itu wajib untuk kita hadiri? Ketika di dalam undangan tersebut tidak ada perkara maksiat, tidak ada musiknya, tidak ada ikhtilat antara laki-laki dan wanita, tidak ada biduan-biduan wanita yang mereka menari, berlanggak, berlenggok, mereka berpakaian akan tetapi telanjang, kata Nabi. Maka kalau seandainya undangan yang seperti tersebut ada maksiat di dalamnya, ya ada campur baur laki-laki dan wanita, maka kalau seandainya kita tidak datang, maka tidak masalah, tidak dosa. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi, la ta'atillahi bil makhluk illa bi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila dilakukan di atas kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka kalau seandainya undangan tersebut tidak ada maksiat di dalamnya, tidak ada ikhtilat, tidak ada musiknya, maka kita harus mendatangi undangan tersebut. Kecuali kita misalkan sakit, ya kalau sakit maka ada uzur, ya atau misalkan hujan, maka ada uzur, ya atau kita ada urusan yang lain yang sangat mendesak, yang mengharuskan kita untuk melaksanakan urusan tersebut, maka itu juga adalah uzur. Maka wahai wanita muslimah, kaum muslimah, para akhwat dan juga ummahat, perhatikan, Anda ketika menjadi seorang muslimah harus menjadi muslimah yang memiliki kepribadian yang bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa? Menjadi seorang muslimah yang konsisten. Artinya adalah jangan Anda suka basa-basi di hadapan saudari Anda yang lain. Ya maksudnya adalah begini. Kalau Anda misalkan ketika diundang dan Anda tidak bisa datang, sampaikan secara jujurnya bahwasanya Anda tidak bisa datang. Ya, jangan merasa tidak enak. Aduh, anak nggak enak nih Ustaz kalau anak bilang tidak datang. Jadi akhirnya apa? Dia berjanji, iya, insya Allah. Padahal dia sengaja tidak mau datang memang niatnya. Nah, bisa difahami ya? Maksudnya adalah saya ulangi, maka menjadi seorang wanita muslimah ataukah menjadi seorang muslim itu harus memiliki kepribadian yang tegas. Kalau iya kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan. Jangan basa-basi di hadapan manusia. Kalau misalkan kita diundang misalkan, ya maka kalau kita misalkan tidak sempat untuk datang, kita sampaikan, mohon maaf wahai saudari, Anda nggak bisa datang ke acara anti. Ya, jujur, jangan sampai kita merasa tidak enak, lalu kita janjikan dia. Ya padahal memang dia tidak bisa hadir pada hari itu. Maka sampaikan apa adanya. Kalau bisa kita untuk datang, maka sampaikan kita bisa datang. Tapi kalau tidak bisa datang, dia katakan disampaikan ya sejak awal ketika dia menitipkan surat undangan tersebut. Nah, demikianlah harusnya menjadi seorang pribadi wanita muslimah yang memiliki kepribadian yang tegar. Ya kalau bisa, kalau tidak ya tidak. Nah, kecuali kalau seandainya niat dia benar-benar ingin datang misalkan, lalu qadarullah hujan, maka ini adalah uzur bagi dia. Maka diperbolehkan. Na'am, wallahu alam bisawab. Na'am. Kemudian jemaah rahimakumullah, para ulama mengatakan, ya, wabil khusus undangan walimatul urus. Ini apa? Undangan walimahan pernikahan. Hukumnya adalah wajib. Ya. Untuk apa? Untuk menghadirinya. Ya. Akan tetapi tadi sebagaimana kami katakan, kalau seandainya di dalam acara walimahan tersebut terdapat kemaksiatan, terdapat perkara-perkara maksiat di dalamnya, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mendatanginya. Naam. Kenapa? Karena perkara agama kita lebih selamat ya daripada mencari keridhaan manusia. Ini adalah prinsip dalam beragama.
Kemudian yang selanjutnya adalah hak yang keberapa? Nah, hak yang ketiga. Subhanallah, satu hadis ini perlu 1 jam penjelasan. Hak yang ketiga adalah wa idza istansahaka fansahu. Apabila saudaramu, saudara kita meminta nasihat, maka nasihati. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimakumullah, perhatikan bagaimana agama ini memperhatikan hak sesama muslim. Islam memperhatikan hak sesama muslim. Kenapa? Karena orang yang beriman mereka adalah bersaudara. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya persaudaraan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman, atau sesungguhnya seorang mukmin itu mereka adalah bersaudara. Subhanallah. Maka nasihat ini adalah bagian daripada agama. Maka barang siapa yang meminta nasihat, maka sampaikan, berikan nasihat. Kalau misalkan ibu-ibu atau para akhwat berkenalan dengan saudarinya yang mereka baru mengenal dakwah yang penuh berkah ini, atau bahasa ngetrennya mereka baru hijrah, lalu mereka datang kepada anti, baik itu melalui pertemuan langsung tatap muka ataukah via online, baik itu WhatsApp atau Facebook atau yang semisalnya, lalu dia mengatakan, wahai saudari, wahai ukhti soleha, berikanlah aku nasihat. Maka sampaikan nasihat. Jangan pula dikatakan, ana juga sama-sama belajar ukhti. Nah jangan. Kalau dia minta nasihat, maka berikan nasihat. Walaupun anda mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, wahai saudariku. Atau meskipun anda mengatakan, wahai saudariku, maka hendaklah kita sibukkan kepada ilmu. Hendaklah kita semangat dalam menuntut ilmu. Karena yang namanya hidayah itu yang sulit adalah menjaganya agar bisa istiqamah di atas hidayah tersebut. Kita lihat betapa banyak di antara saudara kita yang dulunya Allah berikan hidayah mengenal dakwah sunnah. Mereka dulu sering ikut kajian, aktif datang ke kajian, akan tetapi sekarang hilang sudah tampak wajah mereka di kajian. Hilang sudah, mereka tidak pernah lagi datang ke majelis-majelis kajian. Subhanallah. Padahal kita ini sangat butuh kepada ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan sesungguhnya manusia sangat butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan makan dan minum mereka. Subhanallah. Dalam sehari semalam, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mereka butuh makan dan minum itu 1 kali atau 3 kali, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap hembusan nafas. Subhanallah. Ya, maka kalau ada orang yang memintakan nasihat kepada kita, maka sampaikan. Berilah dia nasihat, wahai para akhwat, wahai para bunda, wahai para ummahat. Terutama anak kita misalkan datang, umi, berilah abang nasihat. Atau misalkan anak kita datang, kakak, meminta nasihat, maka berikan, sampaikan. Kenapa? Karena agama ini adalah nasihat. Sebagaimana Nabi sebutkan yang dari Imam Muslim dalam sahihnya, yakni dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Lalu dikatakan kepada sahabat, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Maka kata Nabi, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya. Naam. Maka jamaah kaum muslimah rahimanah rahimakumullah, nasihat adalah tonggaknya agama.
Ya, maka dalam dakwah ini ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka seorang dai, seorang ustadz, dia tidak hanya mengajak umat kepada perbuatan yang baik, tidak hanya mengajak kepada perbuatan ma'ruf. Kenapa? Karena dalam dakwah itu tidak hanya ada amar ma'ruf saja, akan tetapi di dalam dakwah itu ya mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan ya kemungkaran. Ya, maka dalam dakwah ini harus tegak dua pokok tersebut, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka dalam dakwah itu bagian daripada nasihat. Bagian daripada nasihat. Dan kita ini sejatinya jamaah, kita ini butuh kepada nasihat. Ya, butuh kepada nasihat. Ya, akan tetapi pertanyaannya, berapa banyak sudah kita mendengarkan nasihat? Berapa banyak sudah nasihat yang kita dengarkan? Pertanyaannya, apakah nasihat tersebut sampai ke dalam hati kita? Pertanyaannya, apakah nasihat tersebut sampai ke dalam hati kita? Maka alangkah bagusnya perkataan Al-Imam Muhammad bin Ahmad yang bernama Ahmad bin Ahmad At-Tusi. Ya, Muhammad bin Ahmad At-Tusi, atau dikenal dengan Al-Imam Ghazali rahimahullah, dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Apa dia mengatakan? An-nasihatu sahlun. Memberikan nasihat mudah. Siapapun bisa memberikan nasihat. Apa kata Nabi? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, kata Nabi, walau satu ayat. Maka para bunda sekalian, kalau mendapatkan ilmunya, sampaikan kepada anak-anak. Maka kalau anda, wahai para istri, mengetahui ilmunya, sampaikan kepada suami. Ya, demikian juga sebaliknya, seorang suami menyampaikan kepada istrinya. Atau kepada anda, wahai saudari, ketika anda mengetahui ilmunya, sampaikan kepada ayah dan ibu. Sampaikan kepada saudara laki-laki, ya, atau adik laki-laki. Ya, maka memberikan nasihat itu mudah. Siapapun bisa memberikan nasihat. Akan tetapi yang sulit apa? Yang sulit adalah menerimanya. Wa muskilu qabuluha. Dan yang sulit itu adalah menerimanya. Lantas apa sebabnya kita sulit untuk menerimakan? Lantas apa sebabnya kita sulit untuk menerima nasihat? Maka kata Imam Ghazali menyebutkan, sebabnya adalah hati kita masih cinta kepada hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Kalau seandainya kita bisa menundukkan hawa nafsu dan kita selalu berusaha melawan hawa nafsu ketika hawa nafsu itu hendak mengajak kemaksiatan kepada Allah, maka kita lawan. Maka syaitan itu pandai jamaah. Ya, kalau orang soleh, kalau orang yang taat, dia pandai. Syaitan itu dia yakin bahwasanya orang soleh itu tidak akan mau bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu. Akan tetapi syaitan masuk dari pintu mana? Menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Waktunya habis untuk sia-sia. Maka nanti kajian kita di Bengkayang, waktumu untuk apa? Ya, untuk apa dihabiskan? Ya. Kenapa? Karena ada sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi. Ya, salah satu di antara tanda berpalingnya Allah dari hambanya, yakni adalah hamba tersebut menyibukkan dirinya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Waliyazubillah. Betapa banyak waktu yang telah kita buang sia-sia. Betapa banyak waktu yang telah kita habiskan dengan sia-sia. Itulah syaitan datang masuk menyusup. Kalau seandainya seseorang tidak bisa bermaksiat kepada Allah, maka dia akan memalingkan kepada hamba tersebut kepada perkara yang sia-sia. Maka para akhwat, para ummahat, para istri sekalian, ketika anda masak, ketika anda mengasuh, ketika anda tidur, ketika anda melayani suami,
maka niatkan untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa? Setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau seandainya niat Anda itu semata-mata karena Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, karena berbakti kepada suami itu adalah perintah dari Allah, maka niatkan karena Allah. Maka setiap yang dilakukan oleh seorang wanita muslimah, baik itu seorang bunda yang sudah punya anak atau seorang istri yang sudah punya suami, maka apa yang mereka lakukan akan dibalas dengan pahala di sisi Allah. Hatta ketika nyantai pun dapat pahala. Kenapa? Ya namanya kita manusia perlu hiburan, ya perlu apa bahasanya refreshing, ya atau yang semisalnya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah untuk memberikan hak kepada badan kita untuk istirahat, untuk menghilangkan letihnya atau lelahnya di dalam beribadah kepada Allah, maka boleh sekali-sekali kita melakukan hal yang mubah tersebut, ya selagi hal mubah tersebut tidak memalingkan kita dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara mubah akan mendapatkan pahala kalau seandainya niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa ala. Maka ketika ada orang yang memberikan nasihat, maka terimalah nasihat tersebut. Kalau ada orang yang meminta nasihat, maka berilah dia nasihat. Ya jangan sampai kita katakan, ya, ana tidak akan mau memberikan nasihat sampai diri saya baik, Ustadz. Subhanallah. Kalaulah ada yang memiliki kaidah seperti ini, syarat memberikan nasihat itu harus baik akhlaknya 100%, maka saya yakin tidak ada dai yang mengajak kepada kebaikan. Maka dengan sering kita menyampaikan, dengan sering kita memberikan nasihat, maka itu adalah kita jadikan motivasi atau cambuk bagi kita agar apa yang kita lakukan sesuai dengan perkataan kita, apa yang kita lakukan sesuai dengan nasihat apa yang telah kita berikan kepada saudara atau saudara kita. Naam jemaah, demikian dapat kami sampaikan karena waktu sudah lewat 5 menit, mohon maaf. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya hendaknya seorang wanita muslimah mereka tidak akan menjadi perhiasan terindah kalau seandainya tidak diiringi dengan ilmu. Maka ilmu itu sangat penting. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya hendaknya seorang wanita muslimah memperhatikan hak sesama saudari mereka. Maka hak muslim kepada muslim yang lain atau hak saudari kepada saudari yang lain itu ada 6. Yang pertama, apabila bertemu ucapkan salam. Yang kedua, apabila diundang maka dipenuhi undangannya. Dan yang ketiga, apabila diminta nasihat atau apabila ada seseorang yang meminta untuk dinasihati, maka nasihatilah dia. Dan inilah kesimpulan daripada pertemuan kita, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita dapat melanjutkan hadis yang pertama ini. Masih ada 3 hak yang lain yang harus kita ketahui dan kita amalkan, dan beserta penjelasan daripada penulis buku ini, yakni Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.